Sumbersari, apa kabarnya hari ini? God is good. Siap memuji Tuhan pada hari ini? Siap. Ya. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami, telah melindungi kami, setiap anak-anak-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Oke. Adik-adik, masih siap memuji Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Musik. Firman Tuhan
Yesus memberkati kita semua. Kita ada hari ini semua karena berkat Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau beri sikap yang baik, kita mau beri sikap yang hormat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih sayang-Mu buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati kami, sayang kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang menolong kami semua. Beri kepada kami sikap yang baik untuk kami dengar firman Tuhan. Engkau yang menolong kami, Roh Kudus yang memberkati kami hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, sebelum Tante Novi mulai pemberitaan firman Tuhannya, hari ini dengar firman Tuhannya dengan baik ya. Karena Tante Novi akan ajukan 2 pertanyaan setelah pemberitaan firman Tuhan. Nanti anak-anak semua boleh menjawab di grup WA kita. Kali ini Tante Novi mau cerita tentang persahabatan antara 2 binatang. Yang satu binatang semut, yang satu binatang kupu-kupu. Nah, dengarkan baik-baik. Di sebuah hutan yang rindang, ada banyak binatang yang tinggal di sana. Ada binatang buas, ada binatang juga yang jinak. Ada singa, ada harimau, ada gajah, ada ular, ada kupu-kupu, ada juga semut yang kecil, ada kelinci juga. Banyak sekali binatang yang tinggal di situ. Suatu hari ada badai yang sangat dahsyat. Badai itu merusakkan hutan yang indah itu. Banyak pohon yang tumbang, banyak daun berserakan di mana-mana, dan banyak binatang yang kehilangan tempat tinggalnya. Badai itu berlangsung cukup lama, baru berhenti besok harinya. Waktu matahari sudah bersinar, keluarlah seekor semut. Semut yang kecil itu keluar dari dalam tanah. Dia senang karena dia punya sarang di dalam tanah. Waktu dia berjalan, dia melihat sebuah kepompong yang tergeletak di sebuah dahan. Terus semut itu bilang, "Hai kepompong, kasihan deh kamu gak bisa kemana-mana. Kamu hanya bisa diem di tempat kamu sendiri. Lihat aku bisa berjalan kemana-mana, aku bisa melihat segala sesuatu. Tapi kamu gak bisa kemana-mana. Kasihan deh kamu." Dan semut menjadi sombong. Suatu hari, waktu semut sedang berjalan, dia tiba-tiba menginjak kubangan lumpur. Semutnya tidak bisa berjalan. Semutnya sulit untuk bergerak. Semakin dia bergerak, semakin dia tenggelam dalam kubangan lumpur itu. Oh, semut tidak bisa bergerak. Dia bingung, dia ketakutan. Dia teriak, "Tolong, tolong, aku tidak bisa bergerak, tolong." Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Hai, kamu sedang kesulitan ya?" Di mana sumber suaranya? Semut mencari ke kanan, semut mencari ke kiri, semut melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi waktu dia lihat ke atas, dia lihat ada kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang cantik. "Hai semut, kamu sedang kesulitan ya?" "Iya, aku tidak bisa bergerak, tolong ya." Terus kupu-kupu itu berkata, "Semut, ingat tidak siapa aku? Aku adalah kepompong yang dulu pernah kamu ejek. Lihat, aku sekarang punya sayap yang indah, yang cantik, dan aku bisa terbang kemana saja aku mau. Tapi kamu tidak bisa kemana-mana. Lihat, jalan saja kamu tidak bisa." Oh, semut akhirnya berkata, "Maaf ya kupu-kupu, aku bersalah, aku sudah mengejek kamu. Mau nggak kamu bantuin aku?" Kupu-kupu adalah seekor kupu-kupu yang baik. Dia menarik semut itu dengan sekuat tenaga. Dia menarik semut itu. Akhirnya semut itu selamat dari kubangan lumpur. Nah, akhirnya semut bilang,
terima kasih kupu-kupu, kamu sudah menolong aku sudah bisa bebas bergerak lagi. Kupu-kupu bilang, semut tidak boleh lagi mengejek orang lain, tidak boleh lagi menjadi sombong. Nah, adik-adik, setelah itu mereka menjadi sahabat, mereka menjadi teman yang baik, mereka bermain bersama-sama, mereka berkerumun bersama-sama dengan teman-teman yang lain, mereka berbahagia. Anak-anak, sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan seorang penolong buat kita semua. Coba kalian tebak, siapa penolong itu? Betul sekali, Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya supaya Roh Kudus hadir dalam hidup kita? Nih, ada caranya, yaitu kita harus percaya, kita harus menerima dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saat itulah Roh Kudus hadir dan menetap dalam hati kita. Roh Kudus akan menyertai, akan menolong dan menghibur kita semua. Menghibur Tante Novi, menghibur Papa dan Mama, menghibur kalian semua. Roh Kudus hadir untuk menolong kita semua. Nah, Roh Kudus mau supaya kita semua menjadi sahabatnya. Siapa yang mau jadi sahabatnya Roh Kudus? Wah, hebat, semua mau jadi sahabatnya Roh Kudus. Kalau kita jadi sahabatnya Roh Kudus, kita bisa menyapa Roh Kudus setiap hari. Kita bisa ngobrol sama Roh Kudus setiap hari. Gak perlu kuota internet, gak perlu pulsa telepon. Tinggal kita berdoa dan kita bicara dengan Roh Kudus. Adik-adik, supaya kita dekat dengan Roh Kudus, kita harus mau rajin berdoa. Kita harus mau rajin baca Alkitab. Kita mau rajin taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebentar kita mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada dari Yohanes 14 ayat 18. Coba kita buka Alkitabnya dulu ya. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 18. Kita mau baca sama-sama. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Untuk kelas Indria, ayat hafalannya Yohanes 14 ayat 18a. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sedangkan untuk kelas Pratama dan Madya, lengkap ya, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, adik-adik, tadi Tante Novi sudah kasih pertanyaan ya. Sebentar Tante Novi mau kasih pertanyaan. 2 pertanyaan. Pertanyaan hari ini. Tadi Tante Novi udah cerita ada persahabatan 2 binatang. Coba sebutkan binatang apa saja yang tadi Tante Novi sudah ceritakan. Yang kedua, siapa penolong yang Tuhan Yesus berikan buat kita? Nah, adik-adik bisa jawab semua lewat grup WA kita. Siap? Ya, haleluya. Sebentar kita mau tutup dalam doa ya. Kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan kita, dan kita mau sikap yang hormat, sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami untuk kami menjadi sahabat-sahabatnya Roh Kudus. Ajar kami untuk kami taat firman Tuhan, kami dengar firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami rindu nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.